Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini masih diberikan kesehatan, kenikmatan. Moga-moga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat zahir batin kita, dan moga-moga hidup kita selalu yang bermanfaat dan juga bermartabat, sekaligus hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini akan kami perkenalkan terkait dengan Pondok Pesantren Anwar Qasim, tentang bagaimana dan kapan berdirinya. Alhamdulillah, atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala, Pondok Pesantren Anwar Qasim ini dulunya adalah bukan berupa pondok, tapi berupa TPQ, yang waktu itu adalah TPQ Anwar Qasim, yaitu berdiri pada tanggal 11 November 2009. Ini adalah merupakan tanggal berdirinya daripada TPQ Anwar Qasim. Nah, proses berdirinya Anwar Qasim ini memang luar biasa ya, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, termasuk juga santri-santrinya juga luar biasa. Waktu itu masih sangat babat alas sekali, dan tentunya masih panjang perjuangannya. Kemudian proses-proses berjalan, yang namanya Anwar Qasim ini menjadi Pondok Pesantren Anwar Qasim. Maka Pondok Pesantren Anwar Qasim ini ada program pendidikan, yaitu berupa TPA dan Madin. Kemudian juga ada TPA yang untuk anak-anak, itu juga sampai alhamdulillah saat ini berjalan dan sampai pada 150 anak yang saat ini masih bertahan juga. Kemudian juga Madin atau Madrasah Diniyah, ini juga kemudian alhamdulillah berkembang luar biasa waktu itu, sampai sekarang juga masih bertahan. Nah, program pengembangan bakat ini kemudian terjadi berbagai macam fluktuatif ya. Dulu masih awal-awal tidak begitu banyak pengembangan bakat, masih dalam bentuk hadroh, yaitu banjari. Dulu ketika awal-awal ada beberapa kajian kitab yang ada, kemudian berkembang ke sekarang ada tahfidzul Quran, ada belajar yang namanya menjadi MC dengan bahasa Jawa, juga karya ilmiah, dan kemudian ada saat ini yang masih baru, yaitu latihan memanah untuk santri Anwar Qasim, dan juga yang namanya training camp. Ini yang terjadi perkembangan bakat pada saat ini. Nah, adapun moto, visi misi daripada Pondok Pesantren Anwar Qasim ini adalah visinya terwujudnya generasi Qur'ani, cerdas, mandiri, berprestasi, soleh-solehah, dan berakhlak mulia, serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini visi dari Pondok Pesantren Anwar Qasim. Kemudian misinya adalah membina santri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kenapa kok perlu membina menjadi santri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab kalau sudah kita bertakwa, maka insya Allah akan dimudahkan semua urusan kita dunia sampai akhirat. Yang kedua, mengajarkan baca tulis Al-Quran sejak usia dini pada santri dan memahami Al-Quran secara baik dan benar. Memang di sini kita upayakan belajar Al-Qurannya juga kita upayakan semaksimal mungkin bagaimana membaca yang pas, yang sesuai dengan standar yang ada, yaitu tajwidnya yang benar. Kemudian yang ketiga, mengajarkan materi-materi yang menunjang pengamalan ibadah santri. Ini banyak sekali, nanti ada poin di bawahnya.
Yang keempat, mendidik santri yang berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, peningkatan mutu mengajar, yaitu dengan menguasai materi dan metode mengajar yang mudah dipahami oleh santri. Jadi memang kita upayakan pakai metode yang familiar, yaitu Iqra kalau bagi anak-anak kecil. Membiasakan suasana belajar yang disiplin, bersih, tertib, dan nyaman. Kemudian 7, meningkatkan pemberdayaan peserta didik dengan pembinaan tahfidzul Quran, tahfidz hadis, dan kultum serta olahraga. Ini beberapa hal misi daripada Anwar Qasim. Nah, adapun materinya untuk memang yang anak-anak dan orang tua, ini ada materi tajwid, ada juga tahsinul Quran, akhlak, akidah, fikih, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan tentunya untuk anak-anak ada praktek sholat ya. Itu istilahnya sekarang terkenal dengan juga ada tambahannya berupa PJN. Yang kemudian untuk diniyah ini ada materi yaitu nahwu, shorof jelas, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini juga pengembangannya, akhlak, akidah, fikih, hadis, terjemah Al-Quran, dan muhadharah. Itu beberapa hal terkait dengan kegiatan di Anwar Qasim, dan alhamdulillah kegiatan ini berjalan juga lancar dan berkesinambungan mulai dari awal sampai sekarang, termasuk ada juga tiba keliling untuk anak-anak kita, yaitu yang di TPG. Kadang juga kita adakan di Masjid Al-Anwar berupa pertemuan antara santri dan juga wali santri, kita adakan dalam bentuk istighotah setiap 1 bulan sekali, termasuk juga khataman Quran ada juga di sini. Kemudian memang harapan kedepannya apa? Pondok pesantren Anwar Qasim ini mencetak generasi-generasi yang hebat Qurani, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan kegiatan yang ada di Anwar Qasim ini, tentunya insya Allah akan menjadi bahan kajian kita bersama, sekaligus menjadi promosi ya, bahwa di Pondok Pesantren Anwar Qasim ini tidak hanya kegiatan agama yang kita bidik, juga ada materi-materi umum seperti tadi ada latihan MC Jawa, juga latihan untuk menjadi dai yang hebat, yang handal, dan juga menjadi orang-orang yang tentunya bermartabat dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada, seperti tadi ada bekam dan lain sebagainya, ada memanah juga. Ini poin yang tentunya akan menjadi penguatan daripada Pondok Pesantren Anwar Qasim di samping kajian kitab yang ada. Nah, dari perkenalan kita terkait di Pondok Pesantren Anwar Qasim ini adalah menjadi sebuah kesimpulan bahwa mari segenap umat Islam kita ajak bersama-sama berdalam yang namanya dunia ilmu keislaman, dalam rangka kita supaya menjadi hamba Allah SWT yang selamat dunia akhirat. Perlu kita seimbangkan antara keduniaan dan keakhiratan. Dalam artian keduniaan adalah mencari ilmu-ilmu yang tentunya berkaitan dengan keduniaan atau ilmu umumnya. Juga jangan lupa mencari ilmu yang bersifat agamis atau bersifat agama. Sehingga doa kita yang populer adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, saya minta diselamatkan di dunia dan juga di akhirat juga selamat. Sehingga kepentingan dunia dan akhirat ini harus kita seimbangkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sementara itu yang perlu kami sampaikan pada pertemuan atau awal daripada perkenalan Pondok Pesantren Anwar Qasim, moga-moga di pertemuan yang berikutnya kita lebih intens lagi membicarakan berbagai banyak hal yang bisa kita sikapi dalam hidup ini, dan moga-moga para penonton dari YouTuber adalah diberikan oleh Allah SWT hidup yang barokah dan tentunya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama-sama dengan baca kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.